Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Saya Azika Tonisa dengan NIM 119201619. Saya dari semester 5A Pendidikan Biologi akan menjelaskan struktur dan fungsi lipid. Sini ada pengertian lipid. Lipid adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air. Sedangkan istilah lipid kadang-kadang diartikan sama dengan lemak, dan yang dikenal sebagai bahan makanan adalah mentega, minyak tumbuhan, minyak daging sapi, kulit ayam, lemak yang terdapat dalam susu, kuning telur, daging kacang-kacangan, dan lain-lain. Dan di sini ada ciri-ciri lipid. Yang pertama, mempunyai kelarutan yang rendah di dalam air. Yang kedua, larut dalam pelarut organik, ether, klorofrom. Dan yang ketiga, bersifat amfifatik, yaitu memiliki ujung bersifat nonpolar dan polar. Contohnya CH3 dan CH2 14 kurangi COOO. Dan di sini ada klasifikasi lipid. Yang pertama, lipid sederhana, dan yang kedua, lipid kompleks atau mazemuk, dan yang terakhir ada derivat lipid. Klasifikasi lipid yang pertama yaitu lipid sederhana, yang mana artinya juga suatu bentuk ester yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Jika hidrolisis lipid yang termasuk dalam kelompok ini hanya menghasilkan asam lemak dan alkohol. Yang termasuk dalam lipid sederhana itu seperti lemak, minyak, dan lilin. Kedua, klasifikasi lipid yaitu lipid kompleks atau mazemuk, yang mana artinya berupa ester lemak dengan alkohol yang mengandung gugus lain seperti fosfolipid dan glikolipid. Klasifikasi lipid yaitu derivat lipid, yang mana artinya senyawa yang diturunkan dari senyawa penyusun lipid sederhana maupun kompleks. Contohnya asam lemak, gliserol, steroid, dan terpena. Materi selanjutnya yaitu penggolongan lipid berdasarkan struktur kimia. Pertama ada triacylglycerol, yaitu lebih tepatnya triacylglycerida, yang mana artinya sebuah gliserida yang ester dari gliserol dan 3 asam lemak, yaitu merupakan penyusun utama minyak nabati dan lemak hewan. Ketiga, penggolongan lipid berdasarkan struktur kimia yaitu sphingolipida, yaitu macam-macamnya ada karbohidrat sphingomyelin, terus karbohidrat cerebrosida, dan yang terakhir ada C-gangliosida. Kemudian yang terakhir, penggolongan lipid berdasarkan struktur kimia yaitu sterol dan ester asam lemaknya, yang mana artinya sebagai steroid alkohol yang berhubungan subkelompok steroid dan merupakan kelompok penting molekul organik, yaitu rumusnya bangun sterol ester lemak yaitu kolesterol, kolesteril ester, pitosterol, marinasterol, pungisterol. Ada fungsi lipid. Yang pertama, sumber energi atau cadangan energi. Yang kedua, pelarut vitamin larut lemak. Yang ketiga, sumber asam lemak. Dan yang keempat, komponen struktur sel. Dan yang terakhir, komponen pelindung kulit vertebrata. Di sini ada sumber lipid. Lipid didapatkan dari 2 sumber, yaitu sumber nabati dan sumber hewani. Sumber nabati adalah sumber dari tumbuhan, sedangkan sumber hewani berasal dari hewan. Yang terakhir ada manfaat lipid bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk makanan dan obat-obatan, dan yang kedua untuk kecantikan dan edukasi, dan yang terakhir ada keperluannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.